Tulis dulu, diketahui massa bola yaitu 0,1 kg. Kemudian adalah kecepatan mula-mula bola atau kita tulis V1 yaitu 20 meter per sekon. Kemudian gayanya adalah -1000 ya. Kenapa -1000? Karena berlawanan dengan arah gerak bola, sehingga simbolnya adalah negatif karena arahnya berlawanan, tepat sekali, sehingga menghasilkan gaya akhirnya V2 yaitu -40 meter per sekon. Di sini juga saya tuliskan min. Kenapa min? Karena arahnya berlawanan, setelah dipukul arah geraknya berlawanan ya, saya garis bawahi dengan merah di sini. Kemudian yang ditanya dalam soal ini adalah lama pemukul menyentuh bola atau delta T-nya, itu yang ditanya. Jawab ya. Oke. Nah, kita akan masuk ke persamaan impuls dan momentum, hubungan antara impuls dan momentum, di mana hubungan impuls atau I adalah sama dengan delta P atau perubahan momentum. Besaran impuls mempunyai persamaan F kali delta T, dan besaran perubahan momentum mempunyai persamaan M kali V akhir dikurangi V mula-mula ya. Sehingga nilai delta T kita bisa tentukan yaitu M dalam kurung V2 min V1 dalam kurung tutup dibagi dengan F atau gaya. Sekarang kita masukkan nilai dari masing-masing variabel. Masanya adalah 0,1 dalam kurung, kecepatan akhirnya adalah -40 dikurangi kecepatan mula-mulanya adalah 20 dibagi dengan nilai dari gayanya yaitu -1000. Sampai sini oke. Saya akan lanjutkan di sebelahnya di sini, sehingga nilai delta T-nya menjadi 0,1 min 40 dikurangi 20 hasilnya adalah -60 dibagi -1000. Oke, sampai sini ya. 0,1 dikalikan -60 hasilnya akan menjadi -6 dibagi dengan -1000. Maka bisa kita tuliskan juga, kita coret negatifnya menjadi 6/1000, atau bisa kita tuliskan dalam bentuk notasi ilmiahnya adalah 6 kali 10 pangkat -3 sekon. Inilah jawaban dari soal nomor 1. Di situ pertama kita tulis dulu yang diketahui. Diketahui massa benda A yaitu 3 kg, massa benda B yaitu ada 2 kg. Kemudian kecepatan benda pertama mula-mula yaitu 5 meter per sekon, kecepatan mula-mula benda kedua yaitu -10 meter per sekon. Kenapa min ya? Karena arahnya berlawanan dengan benda pertama. Kemudian dikasih keterangan dalam soal bahwa jenis tumbukannya tumbukan lenting, tidak lenting, tumbukan tidak lenting. Kita perlu informasi ini. Yang ditanyakan adalah V akhir dari kedua benda. Oke, kita masukkan dalam hukum kekekalan momentum atau persamaan tumbukan tidak lenting sama sekali, yaitu nilai M A kali V1 ditambah MB kali V2 akan sama dengan nilainya dengan V akhirnya sama, baik MA atau MB karena kedua benda akan bersatu, dikalikan dengan jumlah dari kedua masanya MA ditambah MB, seperti ini ya. Kemudian kita masukkan masing-masing dari nilainya. MA nilainya 3, V1 nilainya 5, MB nilainya 2, dan V2 nilainya adalah negatif 10. V kita masukkan variabelnya. MA adalah 3 kg, MB 2 kg. Kita selesaikan dulu persamaan berikut. 3 kali 5 adalah 15, 2 kali -10 adalah -20 ya, akan sama dengan nilainya dengan V 3 tambah 2 5, sehingga persamaan ini menjadi 15 dikurangi 20 hasilnya adalah negatif 5, akan sama dengan nilainya dengan 5V.
5 kita pindah ke ruas sebelah kiri menjadi min 5/5 sama dengan V. Sehingga nilai V akhir kita dapatkan adalah min 5 dibagi 5, yaitu min 1 meter per sekon. Ingat, tanda min ini menunjukkan arahnya, yaitu ke arah kiri. Oke, kita tulis dulu yang diketahui, yaitu massa benda A sama dengan massa benda B adalah 0,1 kg. Kecepatan mula-mula benda A atau VA yaitu 10 meter per sekon ke arah kanan sehingga nilainya positif. Kecepatan mula-mula benda B yaitu min 8 meter per sekon ke arah kiri sehingga nilainya negatif. Kedua benda ini mengalami tumbukan lenting sempurna. Kita data dulu informasi ini. Yang ditanya adalah kecepatan akhir dari besar kecepatan bola A dan energi kinetiknya setelah tumbukan VA aksen dan EK setelah tumbukan. Ini yang dicari. Nah, pertama kita ada informasi bahwa ini merupakan tumbukan lenting sempurna, bahwa dalam tumbukan lenting sempurna nilai koefisien restitusinya adalah sama dengan, kita masukkan persamaan koefisien restitusi yaitu VB aksen dikurangi VA aksen dibagi dengan VB dikurangi VA. Kita masukkan nilainya. VB aksennya adalah yang akan dicari, jadi masih dalam bentuk variabel. VA aksennya juga demikian. Kecepatan mula-mula benda B adalah min 8. Kecepatan mula-mula benda A adalah 10 ya. Kita masukkan di sini. Kalau misalnya tumbukannya adalah lenting sempurna, maka nilai dari koefisien restitusinya harus sama dengan 1. Nih, perlu diingat kembali ya, koefisien restitusinya harus sama dengan 1 karena ini merupakan tumbukan lenting sempurna. Oke, sekarang kita masukkan ke dalam persamaan, maka min VB aksen plus VA aksen karena min dikalikan min akan sama dengan min 8 min 10 adalah min 18 ya. Kita pindah arus langsung ke sebelah kanan menjadi min 18 dikalikan 1. Sehingga bisa saya tuliskan bahwa nilai dari VA aksen akan sama dengan min 18 ditambah VB aksen. Ini adalah nilai dari VA aksennya. Oke, yang akan kita cari nanti. Atau nilai VB nya juga bisa kita dapatkan, min VB sama dengan min 18 min VA aksen, atau VB aksen menjadi VA aksen plus 18. Ini kita keep dulu ini. Kita sudah mendapatkan satu persamaan ini. Nanti akan dimasukkan ke dikombin dengan hukum kekekalan momentumnya. Dimana dalam hukum kekekalan momentum ini berbunyi untuk kasus tumbukan lenting sempurna yaitu MA dikalikan VA ditambah MB kali VB akan sama nilainya dengan MA kali VA aksen plus MB kali VB aksen ya. Hampir sekali nggak sampai layarnya. Kita masukkan sekarang atau kita coret dulu nilainya, karena nilai MA MB itu semuanya sama sehingga bisa kita coret ya. Sehingga menyisakan nilai VA nya yaitu 10 ditambah VB nya yaitu min 8 akan sama dengan nilainya VA aksen. Kita tulis saja VA aksen karena ini akan kita cari. Terus nilai VB aksennya kita gunakan persamaan di bawah ini. Kita gunakan persamaan ini untuk memasukkan nilai VB aksen yaitu VA aksen ditambah 18. 10 dikurangi 8 hasilnya adalah 2 akan sama dengan nilainya dengan VA aksen ditambah VA aksen yaitu 2 VA aksen ditambah 18. Oke, sampai sini dulu.
18 pindah ruas ke sebelah kiri menjadi min 18 ditambah 2 hasilnya min 16 sama dengan 2 VA aksen, atau nilai VA aksennya menjadi min 8 meter per sekon. Oke, kita sudah menemukan nilai VA aksennya. Sekarang kita mencari energi kinetik aksennya. Energi kinetik aksen A akan sama dengan setengah MVA aksen dikuadratkan, yaitu setengah kali masanya adalah 0,1, VA aksennya adalah 8 min 8 dikuadratkan, yaitu setengah kali 0,1 kali 64. 64 kali setengah adalah 32 kali 0,1 adalah 3,2, satunya jangan lupa yaitu joule. Inilah ketemu nilai dari energi kinetik akhir. Kita tulis dulu yang diketahui. Yang pertama adalah massa dari baloknya atau MB, yaitu 49,9 kg. Kecepatan mula-mula balok. Oke, balok pertama dalam keadaan diam sehingga VB nya adalah 0 meter per sekon. Panjang talinya yaitu 150 cm atau kita ubah dalam meter menjadi 1,5 meter. Massa pelurunya yaitu 0,1 kg. Terus kemudian setelah ditembak peluru, balok naik dengan ketinggian hanya adalah 5 cm atau kita rubah dalam meter menjadi 0,05 meter. Nah, di sini ada keterangan peluru bersarang di balok. Peluru bersarang di balok ini artinya tumbukan tidak lenting sama sekali. Artinya V peluru akhir akan sama dengan nilainya dengan V balok akhir, yaitu V. Saya tulis V di sini. Yang ditanya adalah kecepatan mula-mula dari peluru. Yang dicari adalah kecepatan mula-mula dari pelurunya. Sekarang kita ingin mencari nilai dari V ini dulu. Jadi ini merupakan, kita bisa gambarkan ini merupakan sebuah gerak jatuh bebas ya, dimana balok dari sini dia ketinggian secara sumbunya bisa kita ibaratkan gerak jatuh bebas dengan nilai VT nya setelah ditumbuk yaitu V, dan ketika sampai di atas V nya akan sama dengan 0 kayak di situ. Jadi saya ulangi lagi, ini saya ibaratkan seperti gerak jatuh bebas. Khusus kalau saya meninjaunya dari sumbu Y. Kenapa saya hanya bisa meninjau dari sumbu Y? Nanti akan ada penjelasannya berikutnya. Saya cari dulu ini untuk nilai V kedua benda setelah bertumbukan atau VT-nya ini. VT akan sama dengan nilainya dengan ini kecepatan mula-mula ya, karena benda bergerak ke atas, atau ini V0-nya saja saya tulis. Ini adalah VT-nya, VT-nya yang 0. Pertama, benda akan tertembak peluru dan mempunyai kecepatan V0-nya V. Dia naik ke atas sampai ketinggian 5 meter, maka kecepatan akhirnya akan menjadi 0. Maksudnya demikian. VT kuadrat akan sama dengan nilainya V0 kuadrat min 2GH. VT-nya akan sama dengan 0 karena ini mencapai puncaknya atau tertingginya. VT sama dengan 0 sehingga nilai dari V0 kuadrat akan sama dengan 2GH, atau nilai V0 akan sama dengan akar 2GH. Kita masukkan nilainya. 2 kali 10 kali H-nya adalah 0,05. 2 kali 10 20. 20 kali 0,5 hasilnya adalah berapa ya kira-kira? 20 kali 0,05. 1 ya, hasilnya adalah 1 akar 1, maka sama dengan nilainya 1 meter per sekon. Kita sudah menemukan nilai dari V nya. Sekarang kita langsung masuk ke hukum kekekalan momentumnya. Momentum. Dalam tumbukan tidak lenting sama sekali, hukum kekekalan momentum menjadi MB kali
VB ditambah MP dikalikan VP akan sama dengan nilainya dengan V akhir dari kedua benda dalam kurung massa benda ditambah massa peluru. Massa bendanya adalah 49,9. Kecepatan mula-mula bendanya dia pertama dalam keadaan diam 0. Oke ya. Massa pelurunya adalah 0,1. Kecepatan mula peluru yang kita cari ini. Kemudian kecepatan akhirnya tadi sudah kita cari yaitu 1. Massa bendanya 49,9 ditambah massa pelurunya 0,1. 49,9 kali 0 tentu juga hasilnya 0 ya. Terus ditambah 0,1 VP akan sama dengan nilainya 1 kali 49,9 ditambah 0,1 50. Kita turunkan lagi 0,1 VP akan sama dengan nilainya dengan 50, sehingga VP adalah 50 per 0,1 atau 500 meter per sekon. Inilah jawabannya, kecepatan mula-mula peluru. Kita tulis dulu untuk yang diketahui. Yang pertama ada massanya yaitu 60 gram, kemudian kecepatan mula-mulanya adalah 50 meter per sekon. Nah ini kita rubah lagi masanya langsung dalam kilogram menjadi 0,06 kilogram ya. Jika kecepatan pantulannya akan sama dengan kecepatan mula-mulanya, berapakah impulsnya? Impuls yang diberikan oleh tembok. Oke, kita langsung masuk ke persamaan. Impuls adalah sama dengan perubahan momentum, yaitu momentum akhir dikurangi momentum mula-mula. Diketahui masanya momentum akhir adalah massa kali kecepatan akhir atau setelah tubukan dikurangi massa kali kecepatan awal atau kecepatan sebelum tubukan. Nah, kalau misalnya kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal, tentunya mereka punya nilai yang sama tetapi arahnya berbeda, di mana kecepatan akhirnya akan menjadi min 50 meter per sekon karena arahnya berlawanan arah, karena benda akan bergerak berlawanan arah. Sehingga saya tulis di bawah ini masanya menjadi 0,06 dikalikan kecepatan akhirnya yaitu min 50 dikurangi 0,06 kali kecepatan mula-mula itu 50. 0,06 kali 50 hasil atau kita kurungkan dulu biar gampang. 0,06 dalam kurung min 50 ya, karena ada dua buah variabel yang sama dalam operasian perkalian ini, hingga nilainya menjadi 0,06 min 50 dikurangi 50 hasilnya adalah min 100. Kita kalikan dengan 0,06 hasilnya adalah 6 Newton sekon. Inilah besar impuls yang diberikan oleh temboknya ya. Saya tambah lagi dengan simbol negatif di sini karena arahnya berlawanan arah atau ke arah kiri, berlawanan arah dengan kecepatan mula-mula benda. Ya, demikian untuk penjelasan 5 soal ini. Sampai jumpa kembali di pembahasan soal berikutnya.